Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Metodologi Pendidikan, materi kelompok 5, dosen pengampu Ibu Dian Nisa Istofa, MPDI. Halo, perkenalkan nama saya Ibu Teng, NIM 2032143. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang studi kepustakaan atau landasan teori. Baik, langsung saja masuk ke topik pembahasan. Yang pertama, rasionalisasi studi kepustakaan atau landasan teori. Yang kedua, macam-macam sumber informasi. Nah, selanjutnya penjelasan tentang poin-poin rasionalisasi studi kepustakaan atau landasan teori. Yang pertama itu tentang definisi rasionalisasi dan implementasi teori. Sebelum membahas studi kepustakaan landasan teori lebih lanjut, di sini akan dibahas mengenai rasionalisasi dan implementasi teori. Rasionalisasi dapat diartikan sebagai proses atau cara menjadikan sesuatu yang tidak rasional menjadi rasional. Dalam hal ini, terutama pada dunia penelitian, rasionalisasi penemuan akan teruji kerasionalannya apabila sesuai antara hasil dan teori. Selanjutnya tentang definisi studi kepustakaan atau landasan teori. Studi kepustakaan atau landasan teori adalah teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan suatu variabel yang akan diteliti sebagai usaha untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Dengan kata lain, selama penelitian, peneliti akan melakukan studi kepustakaan, baik sebelum maupun selama dia melakukan penelitian tersebut. Baik, selanjutnya tentang manfaat dalam penyusunan studi kepustakaan atau landasan teori. Adapun manfaat studi kepustakaan landasan teori, yang pertama itu menyediakan kerangka konsepsi atau teori untuk penelitian yang direncanakan. Yang kedua, menyediakan informasi tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, menjadikan landasan teori yang merupakan pedoman bagi pendekatan, pemecahan masalah, dan pemikiran untuk perumusan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian. Kemudian, memberi rasa percaya diri bagi peneliti, karena melalui kajian pustaka, semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia. Adapun yang terakhir, tentang jenis-jenis studi kepustakaan atau landasan teori. Terdapat dua jenis studi kepustakaan. Yang pertama itu kepustakaan konseptual. Yang kedua, kepustakaan penelitian. Kepustakaan konseptual meliputi konsep-konsep atau teori-teori yang ada pada buku-buku dan artikel yang ditulis oleh para ahli, yang dalam penyampaiannya sangat ditentukan oleh ide-ide atau pengalaman para ahli tersebut. Kemudian, kepustakaan penelitian meliputi laporan penelitian yang telah diterbitkan baik pada jurnal maupun majalah ilmiah. Bagi para pemula, disarankan untuk menggunakan studi kepustakaan yang berasal dari kepustakaan konseptual untuk lebih memudahkan dalam merangkum dan mengkategorikan teori sesuai dengan kebutuhan pada saat akan membuat kerangka konseptual. Yang selanjutnya tentang sumber informasi. Yang pertama itu ada sumber primer, yaitu kerangka asli yang ditulis oleh seseorang yang melihat, mengalami atau mengerjakan sendiri, seperti laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, skripsi, tesis, disertai jurnal, dan lain-lain. Yang kedua itu tentang sumber sekunder, yaitu tulisan tentang penelitian orang lain, tinjauan, ringkasan, kritikan, dan tulisan-tulisan serupa mengenai hal-hal yang tidak langsung disaksikan atau dialami sendiri oleh penulis. Nah, bahan kepustakaan sekunder terdapat pada peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku-buku tahunan, buku-buku pedoman atau ilmiah, buku-buku petunjuk, buku referensi khusus dan umum, ensiklopedia, abstrak, indeks, textbook,
dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik lainnya. Melalui sumber-sumber penelitian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, peneliti akan memperoleh informasi dan sumber yang tepat dalam waktu yang singkat. Namun, dalam melaksanakan kegiatan studi kepustakaan, sebaiknya digunakan sumber kepustakaan primer yang informasinya lebih otentik. Namun, bahan kepustakaan primer yang relevan dengan masalah peneliti tidak selalu ada, atau karena waktu yang terbatas sulit untuk diperoleh. Bila hal ini terjadi, peneliti terpaksa menggunakan bahan kepustakaan sekunder. Untuk itu, perlu dipertimbangkan adanya bias dari penulisnya, sebab informasi ini tidak berasal dari sumbernya langsung. Sekian dari video saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.